Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mazmur 29 ayat 1-2. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudari? Semoga hari ini kita bersuka cita semuanya karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Segala puji dan hormat hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia adalah Allah yang telah menyelamatkan umat manusia. Oleh darahnya maka kita telah diselamatkan. Mari kita bersandar kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita mengangkat pujian dengan KPPK nomor 42, Puji Nama Yesus. Kami undang untuk bangkit berdiri. Puji nama Yesus, puji nama Yesus, batu karang, benteng yang kukuh, Dia penyelamatku, sandar padanya. Puji nama Tuhan Yesus. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala puji dan hormat dan syukur hanya patut kami naikkan kepadamu saja, karena Engkau adalah Allah benteng kami yang hidup, tempat kami bersandar, tempat kami berteduh ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur, jika Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk memuji muliakan nama Tuhan, dan juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan serta dan pimpin berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, agar kami benar-benar merasakan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh
jemaat silakan duduk. Firman Tuhan dianugerahkan bagi kita agar hidup kita tidak lagi tersesat. Yesus menerima setiap orang yang berdosa supaya disucikan hingga masuk surga. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan dengan PPK nomor 84D, Yesus menerima orang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini masing-masing kita datang kepadanya. Akuilah segala kelalaian kita, keberdosaan kita, ketidaktaatan kita, dan percayalah Dia menerima kita dan mau mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Engkau mendengar setiap kami yang berdoa, mengakui segala dosa pelanggarannya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, mau menerima kami. Engkau yang memberikan anak-Mu mati di kayu salib, mengampuni segala dosa kami, menebus segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berani datang kepadamu, mengakuinya, dan kami pun percaya Engkau mau mengampuninya. Terima kasih Bapa, perbauruilah hidup kami, tuntunlah kami dalam pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan
dan menerima janji berkat-Nya. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Meninggikan dan memuliakan Tuhan, itulah yang harus kita utamakan. Itu tanda kita cinta Yesus. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji nama Tuhan dengan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita akan baca bacaan pertanggapan dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 4. Matius 6 ayat 1 sampai 4, kita baca pertanggapan, saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, dan ayat yang keempat nanti kita baca bersama-sama. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4 bersama-sama. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikian bacaan ayat pertanggapan. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan
bahwa Tuhan itu amat baik bagi kita. Dengan naikkan pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bersama gereja Tuhan sepanjang masa dan segala abad, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bacaan ayat mas kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat 4. Mari kita baca 2 kali berturut-turut. Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekali lagi, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Menyenangkan Tuhan adalah kerinduan kita, agar kita dibentuknya menjadi bejana yang baru dan menjadi manusia yang baru. Sebelum kita bersama-sama menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita menaikkan pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana
hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh inilah kerinduan kami. Sepanjang hidup kami menyenangkan hati-Mu. Karena itu kesempatan hari ini, ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, biarlah pengajaran dari kebenaran firman-Mu membuat kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Pakailah hamba-Mu ini ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hidup hamba-Mu pun menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu hari ini, 23 Agustus 2020. Kita bersyukur dan saya percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan terus memelihara kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat untuk mendasari perenungan kita pada hari ini. Injil Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di surga melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial di dalam interaksi pergaulan ataupun pertemanan kita, pasti kita pernah memberikan sesuatu untuk sesama kita. Mungkin dalam bentuk barang atau uang, sebagai hadiah ataupun bantuan. Sebagai hadiah itu karena mungkin sebuah penghargaan atau juga mungkin saat ulang tahun. Sebagai bantuan itu mungkin kita berikan karena melihat ketidakmampuan atau kekurangan dari si penerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemberian seperti ini seharusnya memang fokus kita adalah bukan untuk diri kita. Fokus kita adalah harusnya kepada si penerima.
Sehingga Bapak Ibu Saudara, fokus kita adalah untuk membahagiakan si penerima. Fokus kita adalah untuk membantu, untuk menolong si penerima. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita jumpai ada orang dalam pemberiannya ternyata lebih memfokuskan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan ada yang ketika memberi, ia lakukan untuk meninggikan dirinya. Dengan publikasi di tempat umum supaya terlihat baik dan murah hati di hadapan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ia mengharapkan pujian bahkan penghargaan untuk dirinya. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tidak suka melihat orang yang mempunyai sikap demikian. Dan harapannya kita pun tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian Alkitab yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus pun tidak menyukai sikap yang demikian. Ketika ia berkhotbah di bukit yang menghadap bait Allah, Tuhan Yesus mengajarkan tentang 3 hal kewajiban agama yang dilakukan orang Yahudi. Yang pertama soal bersedekah di dalam ayat yang pertama sampai 4, lalu soal berdoa ayat yang kelima sampai 13, dan juga soal berpuasa ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menegaskan agar ketika mereka melakukan ketiga hal tersebut, mereka harus melakukan dengan motivasi yang benar. Sebab Bapak Saudara, jikalau mereka melakukan dengan motivasi yang benar, maka mereka akan mendapatkan upah dari Bapa yang di sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai murid dari Tuhan Yesus, ketika kita memberi, maka kita pun harus memberi dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar dalam memberi adalah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tidak untuk kebanggaan diri sendiri. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari Injil Matius pasal 6 ini Bapak Saudara, Yesus mengkoreksi motivasi mereka yang salah ketika mereka memberi sedekah. Tuhan Yesus mengingatkan mereka agar saat memberi sedekah, janganlah sengaja di hadapan orang supaya dilihat. Ini dicatat di dalam ayat yang pertama. Demikian juga jangan mencanangkan di berbagai tempat supaya dipuji orang. Ini tercatat di dalam ayat yang kedua. Dan bahkan sedekah tersebut tidak boleh dijadikan kebanggaan diri sendiri. Hal ini dinyatakan Tuhan Yesus dengan ungkapan, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, jika memberi sedekah hanya untuk dilihat dan dipuji orang, maka Tuhan Yesus berkata itu sama seperti orang munafik. Di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Arti kata orang munafik itu Bapak Ibu Saudara sama seperti seorang artis sandiwara yang menggunakan topeng untuk perannya. Tindakannya hanya untuk kebutuhan peran di atas panggung sandiwara. Di atas panggung teater hanya untuk sebagai tontonan supaya mendapat pujian dan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap memberi yang seperti ini adalah kejahatan dan sangat dibenci Tuhan. Marilah kita memberi dengan motivasi yang benar. Tidak seperti orang munafik yang memberi hanya untuk membanggakan diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara,
Memberi dengan motivasi yang benar adalah memberi tidak untuk upah duniawi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca bagian firman Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus juga menegaskan agar tindakan orang munafik yang hanya memberi untuk mendapatkan upah secara manusiawi, itu Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus inginkan mereka memikirkan upah dari Bapa di surga. Upah duniawi hanya sementara dan akan dilupakan orang bersama dengan lewatnya waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika memberi sedekah dengan motivasi yang benar, tanpa berharap upah duniawi, justru di sanalah janji Bapa dinyatakan. Bapa yang di surga akan membalasnya dengan memberikan upah. Upah yang membuat kita mengalami bagaimana kasih, pemeliharaan, dan kehadiran Allah di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Seperti Daud yang berkata di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Atau dalam terjemahan yang lain, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita mendoakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah kalau kita dapat memberi, itu pun juga karena Allah terlebih dahulu memberi kepada kita. Bahkan Ia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi dengan ketaatan kita, maka janji berkatnya akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, marilah Bapak Ibu Saudara kita sekali lagi diingatkan, simpan baik-baik dalam pikiran kita. Ketika kita memberi kepada sesama kita, maka yang pertama, memberi tidak untuk kebanggaan diri sendiri. Dan yang kedua, ketika kita memberi, kita tidak memberi untuk upah duniawi. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memberi dengan motivasi yang benar, dan biarlah kita benar-benar menjadi puas dengan hanya Allah menjadi satu-satunya saksi dari pemberian kita. Dan percayalah, Bapa kita yang di sorga akan membalasnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami ketika kami Engkau pakai menjadi berkat, dan kami dipakai Tuhan untuk memberi bagi sesama kami. Biarlah kami memberi dengan motivasi yang benar. Dan kami percaya Engkau sungguh Allah yang baik, Bapa yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau akan memberi upah dan membalasnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Biarlah Tuhan juga kita percaya Tuhan mendengar dan memperhatikan setiap seru doa kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita dukung tetap dalam doa, baik untuk Bapak Andre yang sudah menyelesaikan kemoterapinya, biarlah Tuhan juga yang menolong dalam pemulihannya. Kita doakan juga untuk Saudari Devita, di dalam cuci darahnya, biarlah terjadi pemulihan untuk ginjalnya. Kita juga doakan
untuk Bapak J. Sirait yang memulihkan untuk luka di matanya, biarlah Tuhan juga yang menolong. Kita juga berdoa untuk Bapak Hermanto Kosengtai, biarlah Tuhan juga pulihkan dengan baik kesehatannya dan proses cuci darahnya juga membuat dia tetap sehat. Kita juga doakan untuk jemaat yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan juga yang menolong. Demikian juga kita doakan untuk negara kita yang ikut terlibat dalam pengujian vaksin untuk COVID-19, biarlah semua boleh berjalan lancar dan nanti kita boleh mendapatkan vaksin dan kita percaya Tuhan akan menolong dan keadaan boleh pulih kembali seperti semula. Dan terakhir kita akan bawa pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kasih setia dan pertolongan-Mu bagi hidup kami. Kami percaya keberadaan kami saat ini itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu saja yang memelihara dan memberkati hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami ingat untuk Bapak Andre yang sudah melewati kemo, biarlah Tuhan juga yang menolong, menyertai dan memberkati di dalam proses pemulihannya. Kami berdoa untuk saudari Lita, juga Tuhan yang tolong dalam menjalani kemo, Tuhan juga yang memberi kekuatan, pertolongan dan pemulihan. Demikian juga keluarga yang mendampingi, Tuhan juga yang menyertai dengan kekuatan Tuhan, penghiburan daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudari Devita dalam proses cuci darahnya, biarlah semua ini boleh berjalan lancar dan ginjalnya boleh dipulihkan sehingga kondisi tubuhnya menjadi baik dan sehat. Kami juga berdoa untuk Pak J. Sirait dalam proses pemulihan matanya, Tuhan juga yang menolong dalam kondisi seperti saat ini, belum bisa ditangani dengan lebih baik lagi, biarlah Tuhan campur tangan-Mu memulihkan matanya. Kami doakan juga untuk Bapak Hermanto Kosengtai dalam proses cuci darahnya, Tuhan juga beri kelancaran dan itu memberi kesehatan bagi tubuhnya. Demikian juga pasca operasi mata boleh semuanya baik dan sempurna. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, Tuhan memperhatikan, Tuhan melawat mereka satu persatu, terkhusus untuk Inyukvi, biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan dan juga untuk kesulitan tidurnya, Tuhan juga yang menolong. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terlibat dalam penelitian untuk vaksin COVID-19, biarlah Tuhan juga yang menolong, semua boleh berjalan lancar dan akhirnya kami dapatkan vaksin pada waktunya sehingga keadaan boleh kembali baik, sehat semua dan Tuhan kami sungguh mohon pertolongan dan penyertaan-Mu. Saat ini kami juga membawa pergumulan pribadi kami, Tuhan lawat kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dan kami percaya setiap doa kami pasti Engkau dengar dan Engkau menjawab pada waktunya dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus yang juga mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membacakan warta jemaat. Yang pertama, minggu ini adalah minggu keempat, maka persembahan dijalankan satu kali, yaitu untuk kas umum. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Diharapkan jemaat ketika memberikan persembahan tidak lagi mencantumkan inisial NN,
tetapi menggunakan nama atau inisial yang lain, baik huruf ataupun angka. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Yang kedua, Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Saudara Agus Andrianto STH melayani pemberitaan firman Tuhan di GKT Cabang Pringsewu pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dukunglah dalam doa. Yang ketiga, bulan Agustus adalah bulan diakonia, maka kita akan mengumpulkan dana dan sembako yang nantinya akan kita salurkan bagi jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan dan juga terdampak COVID-19. Jemaat dapat memberikan persembahan khusus untuk dana bulan diakonia dengan menggunakan amplop dan mencantumkan persembahan bulan diakonia. Persembahan berupa sembako dapat dikumpulkan di gereja melalui TU gereja. Marilah kita yang diberkati dapat ambil bagian untuk menjadi berkat. Yang keempat, bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada TU gereja, yaitu Saudari Lani dengan nomor telepon 0725 41755 atau WA 0855 2988 989. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukannya kepada TU gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai 23 Agustus 2020, yaitu Ibu Amoy, Bapak Dwi Yantoko atau Bapak Ahyan, Bapak Agus Chandra, Caroline Vincent Sia Borulumban Torwan, Ibu Agustina Karina, Sisilia, Ibu Leni atau Ibu Alen, Dodi Purnama Putra, Davin Ahmad Nur Leonard Suhirman, Firia Dirgawan Sidik, dan Ibu Sri Tutia Swati atau Ibu Lilis. Petugas Kebaktian Umum KU1 tanggal 30 Agustus 2020, liturgis Saudara Davin, pemusik Saudari Sinta, singer Saudari Devi Natalia dan Saudari Valencia, TG Diaken Margiono dan Diaken Iwan Ansori, dan LCD Christopher, serta Sonmen Bapak Denny. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berikan persembahan dengan penuh sukacita, sambil kita memuji Tuhan dengan pujian PPK nomor 175D, Tuhan akan sediakan. Bunga rumput
kita diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, dan Engkau memberkati rumah tangga keluarga kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini Bapa, agar dapat berguna sebagai sarana pekabaran Injil Tuhan di gerejamu ini. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yang akan ditutup dengan doa dan berkat oleh Pendeta Tomli. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh zaman sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam keluargamu, usaha pekerjaan dan pelayananmu, diberkati dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati.